Iya, terima kasih untuk seluruh pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada. Ya, masih dari Hotel Dafam Semarang. Tadi Bu Sri sudah mengutarakan pertanyaannya Ustadz. Saatnya untuk dijawab. Monggo silakan Ustadz. Baik. Kita ketemu banyak orang atau orang yang sama. Orang itu bikin jengkel aja ya. Bikin muntah gitu. Ini biasanya keadaan yang terjadi di masyarakat begini. Ada orang yang bikin jengkel ya. Pertanyaan saya, jika ibu sedang bahagia, sedang tenang, lalu ada orang yang bikin kita tidak tenang, itu berarti ibu ini menang apa kalah? Kalah ya? Jadi begini, saya datang ke mana misalkan, ke Swalayan ya, itu Maret, udah senyum-senyum, Mbak, makasih Mbak, ini si mbaknya, diem aja, nggak ada senyum, dalam hati asem ya. Nah, berarti kita udah kalahin. Ya. Jadi ada dalam tidak manusia itu ada dua. Satu yang terpengaruh lingkungan. Yang kedua yang mempengaruhi lingkungan. Orang yang bahagia, orang yang tenang adalah yang mempengaruhi lingkungan. Jadi kalau ada orang yang marah bagaimana? Ya kita mau orang yang terpengaruh apa orang yang mempengaruhi? Kalau ada orang yang terpengaruh pasti kita akan dongkol, cemas. Tapi kalau kita orang yang mempengaruhi, dimarahi tetap senyum aja. Enggak apa-apa, silakan aja marah. Saya enggak terpengaruh. Dikit ding terpengaruh. Tapi enggak terlalu. Orang yang proaktif, orang yang terpengaruh seperti apa? Orang yang terpengaruh tuh lihat orang marah kita ikut marah, lihat orang enggak tersenyum kita ikut enggak tersenyum. Jadi pusing hidupnya itu, capek, cemas, ya. Ada orang yang bicarain tentang kejelekan kita malah sewot, tahu sewot? Tahu ya? Yang salah bukan saya, dia itu. Wah, malah kita jelekin orang lain juga. Berarti kita orang yang betul-betul reaktif, dipengaruhi lingkungan. Caranya Ibu adalah kita harus berusaha sebisa mungkin menjadi orang yang mempengaruhi. Artinya orang marah sama kita tenang aja. Iya, enggak apa-apa, itu lingkungan biasa. Saya nggak mau kebahagiaan saya, ketenangan saya direbut oleh sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan saya. Kan nggak ada hubungannya. Betul? Pesan saya kepada pemirsa di rumah. Jadi kalau kita ketemu dengan teman, saudara, tetangga lagi marah-marah, tenang aja, nggak usah ngikut-ngikut marah. Apalagi ngikut-ngikut apa? Bicarain dia ya, ngapain, udah tenang aja. Pesan saya kepada ibu-ibu yang punya suami lagi marah, gak usah ikut marah, tenang aja. Suami kayak begitu karena lagi sedang tidak bahagia. Ya, bagi siapa lagi? Pemirsa di rumah yang juga sedang bekerja, temannya marah-marah, tenang aja. Kalau kita ingin hidupnya tenang, gak usah terpengaruh. Justru kita harus mempengaruhi dia. Betul enggak? Orang yang enggak tenang itu pasti lihat, kenapa dia tenang terus kan? Akhirnya deketin kan? Mas, kenapa tenang terus? Ada enggak caranya? Kan gitu. Berarti kita bisa mempengaruhi dia kan? Kita di jalan, ada kecelakaan dikit, tabrakan. Terus mohon maaf agak kasar ya. Muatamu. Terus kita ngapunten Bapak, ngapunten Ji. Kira-kira marahnya turun enggak? Turun, padahal juga yang salah dia. Ngapunten, nanti kalau jalan agak pelan-pelan Pak ya. Dia yang malu, berarti kita yang menang. Ya, rahasia hidup tenang yang selanjutnya kalau ada orang yang marah, kita harus orang yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi lingkungan. Gitu Ibu ya? Gitu Ibu, ya. Mempengaruhi lingkungan. Sekarang kalau ada kadang orang Jawa misalnya, kadang kita disakiti atau kadang kita nerima, masih ada kata-kata lemah-lemah teles Ustadz. Apa itu lemah-lemah teles? Artinya Gusti Allah sing bales. Oh itu, gitu. Kita nerima tapi doain juga kan? Boleh nggak Ustadz? Nanti Gusti Allah sing bales kan gitu. Boleh nggak Ustadz? Itu menghibur kita ya? Iya, sebenarnya untuk menghibur aja ya, sih. Jadi sebetulnya jelas dalam Quran ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Seberat jarah pun yang kita lakukan pasti akan Allah balas. Silakan nyakitin orang, silakan.
Tapi lihat aja nanti dibalas sama Allah. Nggak mungkin enggak mungkin. Berarti tanpa kita harus meminta itu sudah Udah, otomatis nanti. nggak usah diminta. Nggak usah lemah-lemah teles ya. Nggak usah lama-lama telas. Barudan. Oke, Ibu Sri. Udah cukup aja. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi silahkan. Ya, silakan, Dengan Ibu Ibu. siapa? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asmiatun. Oke, silakan Ibu. Silakan Ibu. Gini ya Pak Ustadz, Ya. terkadang saya itu khawatir dengan rezeki yang diberikan Allah pada saya. Ya. Bagaimana caranya agar saya itu tidak khawatir dengan rezeki yang saya terima dari Tuhan? Oh, Terima subhanallah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Jadi ibu yang berbahagia, pemirsa di rumah, ada satu juga yang membuat kita tidak tenang. Tadi yang disampaikan, rezeki, ya nggak? Aduh, ya tenang tapi gimana? Kalau nggak bisa makan seperti apa kan gitu? Tapi mari kita lihat, ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fir ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua hewan binatang melata di bumi ini sudah ada rezekinya dari Allah. Termasuk kita kan sebetulnya juga makhluk Allah di bumi ini. Cek ibu, cecak itu makanannya apa? Nyamuk. Ada nggak di gosip itu di mana di gosip apa di apa lagi? Infotainment. Infotainment yang lain ada cerita bahwa ditemukan cecak kurus kelaparan, ada? Nggak ada. Nggak ada. Padahal cecak nggak bisa terbang, betul? Tapi dia tetap bisa makan. Gajah ibu, coba gajah, gede kan? Nggak ada tuh gajah yang diberitakan gajah kurus, nggak ada. Gajah gede kayak gitu. Kenapa? Sudah diatur semuanya oleh Allah. Kalau kita ini rajin sholat, terus apa? Melaksanakan semua perintah Allah, melepaskan semua larangan-larangan Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah, yang wajib-wajib aja, dijamin sama Allah rezekinya. Masalah paling berat itu ibu adalah saat kita sedang bayi. Pemirsa di rumah, masalah paling berat itu adalah masalah apa? Ketika bayi. Betul enggak? Kenapa? Karena ketika bayi itu kita nggak bisa apa-apa. Tangan belum kuat, nggak bisa bicara, betul. Toh pas bayi lulus juga. Sekarang kita udah gede kayak gini. Berarti sebetulnya masalah terbesar sudah kita lewati ya. Nah, hari ini misalkan pemirsa di rumah khawatir dengan rezeki yang ada ya, atau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini khawatir dengan rezeki yang ada, tidak seperti khawatirnya kita ketika bayi. Toh waktu bayi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, susunya datang sendiri, makanannya datang sendiri. Betapa rezeki itu sesungguhnya datang ke kita, bukan kita ngejar rezeki. Gitu Bu ya. Iya, kalau ngomong-ngomong masalah bayi jadi ingat waktu saya lahir. Gimana? Saya diceritain sama ibu saya. Ibu saya juga agak terbebani karena barengan saya di rumah sakit ada 7 bayi Ustadz. Gitu. Semuanya nangis lahir, tinggal saya nggak nangis. Semuanya nangis, saya nggak nangis. Saya Nggak bingung. Dijiwit sama ibu, nggak nangis. Dijewer nggak nangis. Nggak nangis tuh. Nggak nangis Akhirnya ya? ibu saya punya ide, ambil kaca, saya dikasih ke muka saya. Saya lihat wajah saya, akhirnya saya jerit nangis sendiri. Kenapa nangis sendiri? Waktu kecil ternyata nggak secakep ini Ustadz dulu. Gitu. Tapi yang ngomong-ngomong lagi Mas masalah Ya. sabar ataupun tenang, memang Ya. kalau seperti kita laki-laki biasanya orangnya lebih orang Jawa bilang dawa ususe ya, lebih sabar. Tapi kalau ibu-ibu memang kadang agak sensitif. Ini terbukti Ustadz, ini sedikit Gimana? cerita itu kalau bedanya laki-laki sama perempuan masalah hati. Hmm. Itu apa ya? Wanita itu mengandalkan perasaan. Ya, Kalau laki-laki mesti logika Ustadz. ya, Misalnya ada keluarga kita kecelakaan nih. betul. Kita nggak minta misalnya ada. Kalau dikabarin mesti ibu-ibu langsung nangis. Hmm. Aduh ini gimana? Ini gimana nanti anak saya? Tapi kalau laki-laki nggak nangis, langsung logika yang jalan. Panggil mobil atau panggil ambulan. Nggak nangis. Hmm. Cuman baru sampai di rumah sakit lihat stroke baru nangis. Sing bayar sopo? Biasanya gitu di belakangnya. Ya. Yang pasti kita tenang ya istilahnya. Tenang dulu ya. Tenang Ustadz. Dan Ya. mungkin masih ada yang bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada,
Kita saksikan yang mau lewat ini Ustaz. Ya, baik.